Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Gisra Pratiwi, NIM F2018-010032. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kimia medisinal tentang pengembangan senyawa agonis dan juga senyawa antagonis. Bagaimana hubungan kedua senyawa ini? Oke, kita mulai pada slide yang pertama. Di sini ada pengertian dari senyawa agonis dan senyawa antagonis, di mana senyawa agonis ini adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu sama dengan senyawa agonis endogen. Dia ini akan menghasilkan respon biologis. Sedangkan untuk senyawa antagonis yaitu senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologis dari senyawa agonis. Jadi, di senyawa agonis itu akan dihasilkan respon biologis tertentu, dan di senyawa antagonis dia akan menghilangkan respon biologis yang telah dihasilkan tadi dari senyawa agonis. Oke, selanjutnya kita beralih ke slide berikut. Ini ada tujuan rancangan senyawa agonis dan antagonis. Yang pertama, tujuannya itu pastinya untuk mengembangkan antagonis yang spesifik atau umum terhadap biokatalis utama dan akan metabolit endogen. Contohnya seperti asetilkolin dan senyawa kolinergik, terus ada juga histamin dan senyawa histaminergik, terus ada norepinervin dan senyawa adrenergik. Terus pengetahuan tentang agonis maupun antagonis ini sangat penting. Mengapa? Karena kita dapat mengetahui dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bahaya interaksi obat. Terus slide berikutnya ini ada berdasarkan fase kerja obat ya. Senyawa antagonis ini dikelompokkan menjadi yang pertama antagonis ketersediaan farmaseutik, ada antagonis ketersediaan biologis, dan juga antagonis pada tingkat jaringan atau plasma dan reseptor. Pada antagonis ketersediaan farmaseutik seperti yang kita lihat bersama pengertiannya itu dia merupakan antagonis yang menyebabkan ketersediaan obat dalam fase farmaseutik menurun karena berkurangnya atau menurunnya kuantitas atau bentuk aktif dari obat yang dilepaskan pada sediaan farmasi. Terus yang kedua, antagonis ketersediaan biologis, dia disebut juga antagonis farmakokinetik. Dia yang menyebabkan ketersediaan biologis itu dalam obat itu menurun sehingga kadar obat dalam darah dan jaringan juga akan ikut menurun. Terus yang ketiga, antagonis pada tingkat jaringan atau plasma dan reseptor, di mana antagonis ini disebut juga antagonis farmakodinamik yang mempengaruhi proses interaksi obat. Jadi dia ini akan mempengaruhi proses interaksi obat dengan reseptor yang spesifik atau yang khusus sehingga dia mengirimkan respon biologis obat. Jadi dia akan mempengaruhi interaksi kerja obat sehingga itu menurunkan respon biologis obat tersebut. Terus kita masuk berikutnya, ini slide berikut itu kombinasi obat itu dapat terjadi apabila atau jika pertama incompatible. Incompatible adalah kombinasi obat yang tidak sesuai atau menurunnya efek obat yang tak diinginkannya. Terus yang kedua ada yang namanya desensitisasi atau pencegahan aksi obat, di mana obat antagonis akan menyerang obat antagonis ini akan menyerang objek biologis sehingga objek biologisnya tidak sensitif terhadap obat kedua. Terus ada efek kuratif atau senyawa antagonis diberikan setelah agonis dengan tujuan efek agonis atau efek sampingnya itu menghilang. Selanjutnya kita masuk pada kombinasi obat dapat meningkatkan aktivitas obat. Yang pertama dapat menimbulkan efek potensiasi, di mana senyawa efeknya yang kecil, tetapi jika ditambah senyawa lain itu akan menimbulkan efek yang besar. Sisa yang memiliki contohnya, misalnya isopropanol, itu tidak bersifat hepatotoksik tetapi bila saat ini diberikan samping pemberian CCL 4, maka efek hepatotoksik itu akan menjadi jauh lebih besar dan akan menghasilkan efek potensial secara sendiri Terus yang kedua ada efek sinergisme, di mana dia ini kondisi efek gabungan dua senyawa
jauh melampaui jumlah dan tiap zat senyawa jika diberikan secara sendiri-sendiri. Di sini contohnya ya, karbon tetraklorida ya, dan etanol yang keduanya itu adalah senyawa hepatotoksik. Bila secara bersamaan diberikan akan menghasilkan kerusakan hati dan jauh lebih berat daripada jumlah masing-masing efek secara individual. Terus kita beralih ke slide berikut. Di sini ada antagonis pada fase farmakokinetik. Sini di mana dia itu akan menghambat senyawa agonis untuk berespon. Dia tidak akan berikatan dengan reseptor, disebut antagonis kimia, atau dia akan netralisasi. Terus mekanismenya itu mengubah senyawa agonis menjadi tidak aktif, dan potensi antagonis kimia itu bergantung pada kemampuan senyawa antagonis berinteraksi dengan agonis. Kita beralih ke slide berikutnya. Di sini ada contohnya tadi, itu ada heparin dan protamin ya. Seperti ini contohnya, contoh molekul. Terus kita masuk pada slide berikutnya, itu ada antagonis antar obat pada fase farmakodinamik. Jadi antagonis farmakodinamik ini adalah antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat dan reseptor ya, sehingga respon biologis obat menurun. Seperti yang sudah bahas tadi, di mana antagonis ini berperan pada proses biokimia ya, atau dapat memblok pada reseptor yang spesifik, yang khusus. Interaksi dapat bersifat reversibel ya, kompetitif, maupun dapat bersifat saling mendukung, tidak saling mendukung, ataupun saling berebutan atau kompetitif ya, berebutan. Selanjutnya kita masuk pada antagonis kompetitif. Jadi senyawa agonis dan antagonis ini akan saling berkompetisi. Jadi mereka itu akan saling memperebutkan reseptor. Jadi namanya kompetitif, berarti ini akan berkompetisi atau memperebutkan ya senyawa, memperebutkan reseptornya menurun atau penurunan aktivitas agonis. Contohnya ada antihistamin, itu simetidin, ranitidin, nisatidin, dan histamin. Terus ada juga golongan kolinergik dan antikolinergik, dan ada spironolakton dan aldosteron. Ini punya gambarnya. Jadi senyawa agonisnya maupun antagonis ini itu akan saling berkompetisi, itu akan saling berebutan ya untuk misalnya reseptor ya. Jadi mereka itu akan berebutan untuk menduduki reseptor tersebut. Terus kita masuk pada antagonis non kompetitif. Di sini dia terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, pengurangan afinitas pada reseptor, terus ada pengurangan aktivitas intrinsik, terus menghalangi transmisi infus dan interaksi dengan makromolekul. Kita bahas pertama, yaitu pengurangan afinitas pada reseptor, di mana obat yang bekerja pada sel yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, atau penghambatan allosetrik, di mana interaksi senyawa antagonis dengan reseptor menyebabkan perubahan bentuk konformasi reseptor yang dapat afinitas senyawa agonis. Hal ini berarti afinitas senyawa agonis dan antagonis terhadap reseptor sama tetapi aktivitasnya berbeda. Seperti yang tertera pada gambar ya. Ini ada gambarnya, di mana agonis itu ada sel ya, ibarat mungkin yang kotak itu adalah sel. Agonis dan antagonis ini mempunyai afinitas senyawa yang berbeda tetapi pada reseptor yang sama gitu. Dia akan menduduki, tetapi ini bukan kompetitif ya, ini non kompetitif, jadi tidak berebutan untuk menduduki reseptor tersebut. Setelah itu mereka akan menghasilkan rangsangan dan pergi ke stimulus, dan stimulus ini akan menghasilkan efek. Terus yang kedua, kita masuk pada pengurangan aktivitas intrinsik atau aktivitas dalam, di mana senyawa antagonis ini bekerja pada sel yang berbeda dengan senyawa agonis. Jadi pada yang pertama tadi itu berada pada sel yang sama, tetapi dia ini berada pada sel yang berbeda, dan sehingga efek biologisnya juga pastinya berbeda ya. Terus di sini contohnya agonis ada spasmolitik, itu ada papaverin. Terus di antagonisnya itu ada histamin, asetilkolin, dan lain sebagainya. Terus di agonis lagi ada antimetabolit, itu aminopterin dengan antagonis normat metabolit. Gambarnya seperti yang tertera pada slide. Agonis terus menghasilkan stimulus, barulah agonis masuk dan menghasilkan efek, jadi pada sel yang berbeda. Terus kita masuk yang ketiga, yaitu menghalangi transmisi impuls.
Jadi interaksi senyawa antagonis dengan sel yang berbeda dan halangan transmisi infus senyawa agonis efek biologis. Contoh agonisnya itu adalah strychnine, perangsang SSP, dan contoh antagonisnya adalah prokain, anestesi setempat. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, sudah tertera gambarnya. Pertama, itu reseptor ya, masuk agonis, terus menghasilkan stimulus, maka terjadi transmisi infus dan masuk antagonis, kemudian bisa menghasilkan yang namanya efek. Terus kita masuk pada yang keempat, yaitu menghalangi transmisi impuls, di mana interaksi dengan makromolekul yaitu membran, sel atau jaringan yang sama obat agonis yang merupakan bagian dari sistem reseptor efektor efek biologis. Contohnya ada strychnine dengan antagonis kurare. Seperti gambar di samping, ada agonis ya reseptor terus stimulus, jadi ada yang menghalangi untuk transmisi infus dan bisa menghasilkan efek. Terus kita masuk ke slide berikutnya, ini ada kombinasi antagonis kompetitif dan juga non-kompetitif, di mana kombinasi satu senyawa yang menimbulkan efek antagonis kompetitif dan non-kompetitif itulah senyawa agonis juga sering terjadi. Aksi dari komponen non-kompetitif akan terlihat pada kadar yang tinggi dan senyawa antagonis. Contohnya ada kombinasi antikolinergik dengan adifenin atau kamilofen. Selanjutnya kita akan bahas yaitu antagonis fungsional dan fisiologik, di mana antagonis fungsional itu adalah apabila dua senyawa agonis yang mempunyai efek berlawanan bekerja pada satu sel atau sistem yang sama tetapi pada tempat yang berbeda. Pada sel yang sama tapi tempat yang berbeda. Contohnya spasmogen seperti histamin dan senyawa kolinergik dengan adrenergik. Selanjutnya kita masuk pada antagonis fisiologi, adalah apabila dua senyawa agonis yang mempunyai efek berlawanan bekerja pada organ atau jaringan yang berbeda sehingga dihasilkan efek resultante. Contohnya adrenergik seperti norepinephrine menimbulkan efek vasokonstriksi arteri sehingga meningkatkan tekanan darah. Terus di sini ada antagonis irreversibel atau bolak-balik, di mana tipe antagonis dengan karakteristik masa kerja panjang, pengikatan obat reseptor kemungkinan bersifat selektif, tempat reseptor hanya untuk satu tipe agonis. Contohnya, senyawa pemblok A adrenergik seperti dibenamin dan dibenezilin dapat memblok reseptor. Adrenergik dengan mengikat reseptor melalui ikatan kovalen ya. Terus kita bahas lagi, berikutnya adalah antagonis tipe kompleks. Contohnya itu senyawa bakteriostatik seperti tetrasiklin, kloramfenikol, sulfonamide, erythromycin, dan linkomisin yang bekerja sebagai antibakteri dengan menghambat sintesis protein sehingga menghambat pertumbuhan bakteri dan tidak mematikan bakteri. Terus yang kedua ada senyawa bakterisid seperti penisilin, cephalosporin, vankomisin, polimixin, terus basitrasin, kolistin, neomisin, streptomisin. Dia ini bekerja sebagai antibakteri bakteri dengan menghambat sintesis mukopeptida yang dibutuhkan untuk pembentukan dinding sel bakteri. Akibatnya dinding sel itu mudah lisis dan bakteri mengalami namanya kematian. Terus kita akan masuk ke hubungan struktur kimia ya, senyawa antagonis dan antagonis kompetitif ya. Dimana pertama ada metabolit dan antimetabolit. Pada umumnya, senyawa agonis dan antagonis tipe ini mempunyai struktur yang mirip atau suatu bioisosterik parsial, di mana perubahan substrat menjadi penghambat kompetitif mungkin berdasar pada stabilitas gugus kimia yang mudah diserang atau mudah dimetabolisis. Contohnya metabolit dan antimetabolit ini adalah asam aminobenzoat dengan sulfonamide dan asam folat dengan aminopetrin atau methotrexate. Terus yang kedua ada agonis dan pemblok selektif, di mana suatu fakta bahwa apabila struktur asetikolin dipotong sehingga tinggal molekul tetrametil amonium, ternyata masih menunjukkan aktivitas intrinsik yang tertinggi karena interaksi gugus onium dengan reseptornya ini masih cukup untuk aktivitasi reseptor gitu.
Jadi mungkin itu saja ya materi dari pengembangan senyawa agonis dan antagonis yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.